Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Hadratil kiramil a'izza, para asatid jamaah salat Isya rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada Isya dan pada subuh kita selalu menyempatkan diri untuk duduk menambah durasi iktikaf kita di masjid yang selalu kita cintai, yang selalu kita rindukan. Kita selalu rindu datang ke masjid, dan insya Allah orang-orang yang selalu merindukan masjid adalah orang-orang yang dirindukan surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita hampir semua hafal dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam surah Al-Baqarah tersebut Allah mengingatkan kepada kita semuanya seperti apa sih sebenarnya orang yang bertakwa itu. Di setiap Jumat, khatib selalu mengingatkan dengan wasiatnya yang menjadi kewajiban seorang khatib untuk berwasiat takwa. Sedangkan kadang kita bertanya, apa itu takwa? Padahal gambarannya sudah sangat banyak dalam Al-Quran. Salah satu yang tentu hampir semuanya kita hafal dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin ada kesalahan di dalam Al-Quran, dan bahkan tidak mungkin ada keraguan-raguan. Tetapi itu hanya untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk, syaratnya bertakwa dulu. Karena kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, dibacakan Al-Quran tidak percaya, atau bahkan kita menyangkalnya. Syarat Al-Quran menjadi petunjuk, harus kita ada takwa dalam hati kita. Apa itu takwa? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tandanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman terhadap yang gaib. Apa yang gaib? Yang maha gaib adalah Allah. Allah itu maha
gaib, tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia. Yang gaib yang lainnya adalah surga dan neraka. Yang gaib juga adalah pahala dan dosa. Pahala dan dosa itu bagian dari yang gaib karena nanti akan diganti oleh surga dan neraka. Kalau orang tidak percaya yang gaib, tidak percaya ada surga, tidak percaya ada neraka, pasti dia dikasih tahu disuruh sholat tidak mau. Kenapa? Ngapain sholat? Capek-capek saja. Kadang malah ada orang yang rajin ke masjid setiap hari 5 kali datang ke masjid. Orang itu kurang kerjaan saja itu. Karena dia tidak bertakwa. Tapi kalau dia bertakwa, pasti dia akan percaya bahwa setiap langkah kita menuju masjid adalah dihapuskan satu dosa, dinaikkan derajatnya. Dan bahkan orang-orang yang selalu datang ke masjid, yang hatinya terpaut selalu dengan masjid, rindu mendengar adzan, adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan nanti di akhirat kelak. Setelah mereka beriman dengan yang gaib, kemudian tanda takwanya adalah wa yuqimunas shalah, dan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi orang yang rajin sholat itu menandakan dirinya orang-orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan mereka berinfak, mereka berbagi, mereka merasa bahwa apa yang ada pada dirinya adalah titipan Allah dan justru menjadi suatu bekal untuk ke akhirat apa-apa yang diberikan kepada orang lain. Orang yang bertakwa itu hartanya adalah yang justru diberikan kepada orang lain, diinfakkan kepada masjid, kepada pesantren, anak yatim, pada jalan dan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, tidak beriman, maka dia tidak mau berbagi. Saya kerja capek-capek, ngapain dibagikan kepada yang lainnya. Dan tanda yang lainnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang bertakwa itu tanda lainnya adalah dia beriman dengan apa saja yang dibawa. Maksudnya adalah Al-Quran, dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada para sahabat, kemudian sampai kepada kita percaya semuanya. Dan percaya juga terhadap apa-apa yang diturunkan terhadap Nabi sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi yang lain. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan akhirat yakin. Makanya karena yakin adanya akhirat, yakin adanya hari pembalasan, kita adalah orang-orang yang kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya, berusaha maksimal menghindari maksiat karena kita takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tentu kita berharap kita semuanya yang selalu hadir di masjid ini adalah orang-orang yang beruntung, yang pastinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.